Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Safa Nabila dari kelas R2D kelompok 2. Yang saya hormati Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Saya akan menjelaskan materi tentang proses pembunyian. Yang pertama ada pengertian pembunyian. Menurut Abdul Khair, tahun 2013, halaman 26, bahwa bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh kerja artikulasi atau alat ucap manusia yang sangat berperan penting di dalam suatu bahasa. Bunyi bahasa merupakan realisasi dari setiap bahasa. Bunyi bahasa sangat berperan penting dalam suatu bahasa karena bunyi merupakan sarana komunikasi bahasa secara lisan, sehingga bunyi bahasa juga menjadi objek kajian para linguis atau ahli bahasa. Selanjutnya yaitu proses pembunyian. Menurut Mansur Musli, tahun 2008, halaman 33, bahwa sumber energi atau tenaga utama untuk menghasilkan bunyi bahasa pada manusia adalah sirkulasi udara yang mengalir dari paru-paru atau ke paru-paru. Ketika udara mengalir ke paru-paru, maka timbul getaran-getaran pada pita suara akibat dari tekanan udara yang keluar ataupun masuk. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan gerakan alat artikulasi manusia dengan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan rongga udara yang terdapat dalam mulut maupun hidung. Faktor yang terlibat dalam keberhasilan bunyi bahasa. Menurut Abdul Khair, tahun 2013, halaman 26, menjelaskan terdapat 3 faktor yang terlibat dalam keberhasilan proses bunyi bahasa, yaitu diantaranya yang pertama sumber energi atau tenaga, dan yang kedua kelengkapan alat ucap penghasil getaran, dan yang ketiga rongga pengubah getaran. Selanjutnya yaitu sarana utama proses pembunyian. Menurut Mansur Musli, tahun 2008, halaman 33, proses pembentukan bunyi merupakan proses dihasilkannya bunyi melalui artikulator. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa terdiri dari 3 sarana utama. Yang pertama yaitu arus udara, dan yang kedua pita suara, dan yang ketiga alat ucap. Yang pertama arus udara. Menurut Mansur Musli, tahun 2008, halaman 33, arus udara merupakan sumber tenaga sentral pada proses terbentuknya bunyi bahasa. Arus udara merupakan hasil kerja organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah saraf otak, dan adapun pembentukan arus udara terbagi menjadi 2 proses, yaitu arus udara dibagi menjadi 2 proses, yaitu arus udara agresif dan arus udara ingresif. Bisa kita lihat di gambar, arus udara agresif adalah arus udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Dan arus udara ingresif adalah arus udara yang mengalir ke dalam atau ke paru-paru, masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah pita suara. Menurut Mansur Musli, tahun 2008, halaman 33, pita suara merupakan komponen kedua yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Pita suara bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar ataupun masuk ke paru-paru. Bergetarnya pita suara
adalah dengan cara membuka dan menutup pita suara. Ini adalah gambar dari pita suara terbuka dan pita suara tertutup. Pita suara terbuka bisa kita lihat di gambar, yaitu pita suara yang tidak menghasilkan bunyi. Pita suara terbuka terdiri dari pita suara dan epiglotis. Sedangkan pita suara tertutup adalah pita suara yang menghasilkan bunyi bersuara. Dan yang ketiga yaitu alat ucap. Menurut Mansur Musli, tahun 2008, halaman 33, salah satu komponen yang menjadi faktor perubahan bunyi menjadi bunyi bahasa adalah alat ucap. Gambar di samping adalah gambar alat ucap yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen supraglotal, komponen laring, komponen subglotal. Dan di dalamnya terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, dan saluran bronkial. Juga di bawahnya terdapat paru-paru. Selanjutnya adalah komponen proses pembunyian bahasa. Menurut Abdul Hoir, tahun 2013, halaman 26, komponen proses pembunyian bahasa berasal dari alat ucap dan dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen subglotal, yang kedua ada komponen laring, dan yang ketiga adalah komponen supraglotal. Kita akan bahas dari komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah komponen subglotal. Menurut Abdul Hoir, tahun 2013, halaman 26, komponen subglotal terdiri dari paru-paru, kiri dan kanan, juga saluran bronkial dan saluran pernafasan trakea. Juga ada otot paru-paru dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernafasan, tetapi di dalam fonetik disebut sistem pernafasan subglotis. Dan ini adalah gambar dari komponen subglotal yang terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. Kita bisa lihat di gambar, juga saluran bronkial dan trakea. Yang kedua yaitu komponen laring atau tenggorok. Menurut Abdul Hoir, tahun 2013, halaman 26, komponen laring atau tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran, dan di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antar paru-paru, mulut, dan hidung. Dan ini adalah gambar dari komponen laring. Kita bisa lihat di gambar, tampak depan laring, tampak atas laring yang di dalamnya terdapat pita suara, juga tampak samping laring yang terdiri dari lidah, epiglotis, dan pita suara. Dan yang terakhir adalah komponen supraglotal. Menurut Abdul Hoir, tahun 2013, halaman 26, komponen supraglotal terdiri dari alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa. Pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Dan ini adalah gambar dari komponen supraglotal. Kita bisa lihat di gambar
Ada faring yang terdiri dari nasofaring, orofaring, dan hipofaring, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu syarat proses terjadinya bunyi bahasa. Menurut Marsono tahun 2008, halaman 23, syarat proses terjadinya bunyi bahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama proses mengalirnya udara, yang kedua proses fonasi, yang ketiga proses artikulasi, dan yang keempat proses oronasal. Yang pertama ada proses mengalirnya udara. Ada udara yang mengalir masuk dan keluar dari paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru sebagian dimanfaatkan dalam menghasilkan bunyi bahasa, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oronasal. Yang kedua yaitu proses fonasi. Proses fonasi adalah bergetarnya pita suara karena kedua pita suara merapat, sehingga glotis dalam keadaan tertutup dan tertutup rapat. Proses menghasilkan bunyi bahasa bersuara. Yang ketiga ada proses artikulasi. Proses artikulasi adalah proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Dan artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara, dan disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Selanjutnya yang keempat, ada proses oronasal. Proses oronasal adalah proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Oro atau oral artinya mulut, nasal adalah rongga hidung. Jadi kita bisa pahami proses oronasal adalah proses keluarnya bunyi melalui mulut atau rongga hidung. Jadi kesimpulan dari materi proses pembunyian yang saya sampaikan adalah dapat kita simpulkan bahwa proses pembunyian di dalamnya masih terdapat komponen-komponen yang dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama komponen subglotal, yang kedua komponen laring, dan yang ketiga komponen supraglotal. Juga pembentukan bunyi merupakan proses dihasilkannya bunyi melalui artikulator, yang pembentukan bunyi bahasanya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama arus udara, yang kedua pita suara, dan yang ketiga alat ucap. Sekian penjelasan materi proses pembunyian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyebutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.